Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan narasumber Mawadah Aptiarti Eskom yang akan berbincang-bincang tentang interval kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kedatangan di Susilawati Susmono Official sebagai narasumber yaitu Mbak Mawadah Aptiarti yang biasanya membawa aransemen kehidupan. Iya Bu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan. Tetapi hari ini berbeda, sebagai narasumber bukan sebagai pembawa acara. Iya betul Bu. Ya. Lalu mengambil topik tentang interval kehidupan. Mengapa mengambil topik itu, Mbak Mawadah? Ya, kita semua kan pasti mengalami interval kehidupan ya Bu ya. Ya. Siapapun itu, tinggal bagaimana tujuan dari titik-titik itu endingnya mau seperti apa. Dan pastinya antara satu titik ke titik lain itu ada pembelajaran dan hikmah yang harus kita ambil, intinya itu. Dari aransemen kehidupan saja sudah banyak ya. Iya, banyak sekali. Episodenya sudah hampir 50. Hampir 50 episode. Nah, titik-titik interval satu menuju yang lain itu berbagai macam pembelajaran. Banyak banget Bu. Saya pun sebagai pembawa acara bersyukur bisa mendengarkan banyak hikmah dari berbagai narasumber. Nah itu bersyukur sekali, terima kasih kepada. Dan semua yang dilakukan mengabdi pada masyarakat. Betul. Nah itu menjadi contoh bagi diri saya untuk berkaca gitu loh. Bahwa sesungguhnya yang saya lakukan ini belum apa-apa dibanding para narasumber itu. Jadi akhirnya kamu duduk di sini untuk sebagai narasumber ingin berbagi juga. Ingin berbagi hikmah lah Bu. Apa yang ingin dibagikan dalam interval kehidupan? Ya banyak Bu, banyak sekali. Ya pastinya dulu dalam perjalanan hidup saya ya Bu ya, pernah di perbankan, kemudian di multi level marketing, kemudian akhirnya fokus di SSO, dan di SSO pun ada banyak lembaga di bawahnya. Nah di SSO pun saya titiknya banyak juga Bu, pernah di Genius ID gitu, kemudian di Isak Gallery, ya di Jetis ya, kemudian Working Space ya, berkantor di situ sebagai marketing Isak Gallery. Ya, terus kemudian ya Isak Gallery-nya pindah lagi ke Ruko Monjali. Nah itu pun banyak hal yang dilakukan. Kemudian setelah itu pindah lagi ke museum, mengurus museum, dan kemudian sekarang di SSO. Iya. Jadi manajemen SSO ini ternyata tidak mudah juga. Tidak mudah. Banyak toko yang harus dicari untuk cocoknya dalam aransemen kehidupan. Iya betul Bu. Cuman Ibu pernah berpesan kepada saya dulu harus siap ditempatkan dimanapun, itu namanya integritas. Jadi itu yang saya pegang Bu. Nah hari ini karena sudah banyak toko dalam aransemen kehidupan, akhirnya diberi kesempatan mau ambil atau tidak ngaji sarironya. Akhirnya ambil hari ini. Ambil, ingin saya selesaikan gitu. Ingin menyelesaikan jiwa pribadi itu bagaimanapun jangan sampai terhambat untuk pulang. Begitu kan? Betul Bu. Kan pulangnya tetap pribadi. Betul. Yang sejati itu kan. Mengkaderkan semuanya. Demi kaderisasi ini duduk di sini akhirnya. Apa yang ingin disampaikan pada kader-kadernya ke depan? Kader Mbak Mawadah sebagai MC kalau acara-acara kita, ya, sebagai apapun siap. Ya, saya bersyukur Bu pernah bermain sendera tari waktu itu, sendera tari di RRI Jakarta. Ada Mas Hendri semua. Ya. Jadi saya mengambil hikmah dari pelajaran menjadi pemain sendera tari itu, bahwa kita harus melihat skrip kita sendiri gitu. Di skrip itu harus patuh, tidak boleh keluar dari skrip. Itu saya ambil hikmah dalam menjalani hidup ini. Kemudian ke depannya bahwa ya ada adegan bahagia, ada adegan menangis. Ada memang bagian terpisah ya? Iya. Iya, memang benar-benar mengalami ya? Benar-benar mengalami sendera tari itu. Jadi kalau pas adegannya harus jatuh menangis, sebenarnya nggak enak Bu. Cuman saya ingat yang namanya pelakon itu harus patuh dengan skenario. Iya.
baiklah saya akan jalani Jatuh. skenario itu. Dan memang jatuh. Memang jatuh. Bagaimana cara bangunnya sendiri? Jatuh nggak ada yang menolong. Ya Tuhan sendiri yang menolong, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu pengalaman ya. Pengalaman luar Bahwa- biasa, hikmahnya di waktu berada di Ruko Monjali itu hikmahnya luar biasa, Bu. Itulah sekolah kehidupan saya yang paling berkesan. Pahit dan berkesan Pahit kayak dan berkesan. kalau jamu kan pahit kan. Betul. Tapi kan berkesan. Betul. Mengapa orang minum jamu terus? Iya. Padahal pahit. Iya. Karena berkesan. Berkesannya saya bersyukur dari situ. Jadi banyak apa sih sebenarnya kok ketika kita harus menjalani skrip jatuh, menangis, kok rasanya Ternyata nggak dalam enak Sendratari gitu loh. ternyata dalam kenyataan. Iya, betul. Mbak Mawadah ini kan membawa tokoh-tokoh itu, membawa acara, memperkenalkan. Sekarang duduk di sini. Jadi orang juga yang jadi tokoh tuh harus kenal apa yang dilakukan Mbak Mawadah. Iya, di Monjali itu. Di Monjali itu ya di situ kan ada toko murah leres, Ya. kemudian ada Isa Galeri, Batik. batik segala Buku. macam. Nah, kebetulan waktu itu yang bertugas saya sendiri, Bu. Oh ya. Jadi jangan lari kemana-kemana, Bu. Biar skripnya selesai. Iya, iya. Gitu. Jadi menjalani aransemen kehidupannya memang sesuai alur. Iya. Ya bisa saja mungkin saya pergi atau kemana, namun saya jalani saja biar insya Allah nanti ada hikmahnya yang saya ambil. Dan itu tadi teringat dengan lakon di Sendratari itu. Kalau belum selesai lakonnya masa dipenggal-penggal kan? Iya, Harus betul. selesai. Harus selesai. Biar nanti menuju happy ending. Iya, iya. Ya, happy ending itu kan bukan kita, tapi Tuhan lah yang membuat kita happy ending. Betul. Masih terus berdoa, Bu, agar Ya, menuju ya. happy ending itu. Ya, Mbak. Dalam interval kehidupan tentu ada sengsara bahagia, Ada. pahit, manis, asam pedas, getir dan semuanya. Campur aduk. Campur aduk. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan untuk kaderisasi Mbak Mawadah ke depan sebagai pembawa acara pada saat kita ada acara-acara, siap jadi MC dimanapun berada, siap. Siapakah kader-kader yang sudah dilakukan? Ya, saat ini memang kita membutuhkan kader-kader, Bu. Iya, Memang harus kita bagaimana caranya mengajak generasi muda ini untuk menoleh ke jati dirinya, untuk mengenali dirinya lagi. Nah, jangan lari dari apa yang diperintahkan oleh ketuanya misalnya, gitu. komit ya. Harus komit, Bu. Jadi komitmen dengan yang sudah Jalani, jalani. jalani begitu. Jangan iya lari ya. Betul. Iya tapi lari ya. Ya. Ya, hikmahnya apapun itu, walaupun pahit, Bu, ya, walaupun tidak mudah menjalani peran-peran itu, namun kita punya pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang berharga. Oh, kita tahu rasanya, misalnya dalam Itu jadi kepanitiaan. sejarah ya. Betul, jadi sejarah dan di sini rasanya seperti apa? Di sini jadi panitia ini rasanya seperti apa? Berapa gitu. banyak sudah mengalami rasa itu yang dalam panitia-panitia? Apakah bisa dihitung? Banyak sekali, Bu. Banyak sekali ya. Ya, dalam kepanitiaan pun di yang Lebih dari 50 kepanitiaan? lebih saat ini dan posisinya pun berbeda-beda. Ya. Ya, pernah jadi ketua, jadi sekretaris, kemudian tim acara, Ya. perlengkapan pun pernah, Ya. sampai menyetrika baju kostum juga pernah. Pada saat ada acara-acara Pas ada acara-acara. yang besar ya, seperti di GKJ ya, Iya. di tim dan di Senayan, di mana-mana ya kita ya melakukan itu ya. Iya, Bu. Nah, Mbak Mawadah ini seorang panitia yang sampai hari ini masih setia. Bagaimana untuk menjaga kesetiaan itu? Yang pertama kita harus tahu kita pengen ending kehidupan yang seperti apa. Ya, sudah tahu dulu. Sudah tahu dulu. Jadi ya memang tidak mudah untuk menuju sebuah ending yang kehidupan yang ya kalau saya endingnya pengen Bahasanya husnul khotimah. nerimo. Iya, nerimo gitu, Bu. Apa adanya. Apa adanya. dulu. Walaupun pahit, walaupun nggak enak. Memang tapi- harus dimakan pare itu memang enak kok. Iya, kebetulan Pare saya itu. juga suka, Bu, pare. Kan di somai diletakkan yang Betul, pahit-pahit Bu. itu kan. Sengaja kan. Ada pahitnya. Iya. Kalau tidak ada nanti hikmahnya apa? Hanya yang manis terus. Betul. Justru memang kerennya itu saya pun apa ya? Kerennya saya amazing maksudnya. Oh, ternyata saya bisa loh melewati yang pahit-pahit yang rasanya solusinya itu nggak kecapai oleh Atau akal lagi. kunyit Saking- itu kan getirnya kayak gitu tapi jadi jamu. betul. Diminum kan. Iya.
ya, kunyit asam, ya, beras kencur, terus apa lagi? Dilestarikan, budidaya jamu kan dilestarikan itu. Ya, Iya, begitu kan. betul Bu. Pare itu selalu menyertai somai. Selalu biar seimbang. Seimbang lah. Jadi jangan manis-manis terus gitu ya. Betul, Nanti hidupnya kalau manis-manis terus dikelumutin semut nanti. betul Bu. Ya, ya. Apalagi yang ingin disampaikan dalam aransemen kehidupan, interval kehidupan ini apa sesungguhnya? Yang ingin klimaksnya interval ini apa menurut Mbak Mawada? Klimaks interval itu adalah ya tadi menemukan titik keikhlasan Bu. Oh, ya, ya. Tanpa menemukan itu kita menjalaninya menggelepar. Setengah hati. Seperti bebek ya. Seperti bebek gitu Ya. loh Bu, yang mau disembelih gitu. Ya, Tapi itu terbang-terbang dulu ya. terbang-terbang. Ya, tapi itu Ya. proses ya Bu. Betul. Akhirnya masanya terakhirnya mati juga. Ya, Begitu kan? betul. Di ujung perjalanan kalau ihsan tadi baik, sudah capek. Capek. Ngurusin orang capek, lelah. Akhirnya mati juga dia. Betul. Jadi bagaimana? Paling berat itu adalah mengalahkan ego diri sendiri. Nah, Itu jujur paling berat buat saya pribadi. ini ya, Bu. ngadepin toko banyak sekali di aransemen kehidupan. Bagaimana Betul, ini? rasanya pengen gimana tapi harus mengayomi gitu. Jadi mau nggak mau mematikan kehendak saya. Gitu. Keegoan itu menyakitkan kalau kita berbenturan. Betul. Jadi keegoan itu kalau ada dimatikan dulu supaya kita mendengar, jadi pendengar yang baik. Betul. Jadi selama ini 50 aransemen siapapun didengarkan dengan yang baik kan. Betul, Nanti Bu. habis itu prolo membawa acara, Iya. duduk sebagai akhirnya narasumber. Iya. Nah, pasti ada pengalaman setiap aransemen itu ya, kehidupan itu ya. Inilah waktunya mengeluarkan pengalaman. Iya. Apa interval kehidupan? Setelah melihat tokoh-tokoh pengabdian masyarakat hadir pada aransemen kehidupan, adakah setitik pencerahan untuk disampaikan kepada kader, anak muda? Iya. Saat ini Gen Z ya. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Itu intinya Bu. Karena memang tadi sebaik-baiknya manusia menjadi orang yang bermanfaat. Cuman kita harus tahu kebermanfaatan kita itu di posisi yang mana. Ya. Nah itu jadi harus mengenali diri kita dulu. Dari Jakarta ikut akhirnya mengurusi SSO ini sudah berapa lama dari Jakarta ke Jogja ya? Awalnya sih dari Bangka dulu Dari ya. Bu. Bangka. Dari Bangka Ke Jakarta kemudian ikut. ke Jakarta. Ikut lagi ke Jogja. Kemudian ke Terus apa yang Jogja. selama perjalanan di Jogja yang ingin disampaikan? Ya kalau bisa hidup itu jangan monoton Bu. Jadi kita harus berkembang lebih baik setiap harinya, berprogres. Ya kepada adik-adik generasi muda, jangan takut untuk berkembang. Jangan seperti katak dalam tempurung. Jadi kita harus mencari tahu apa sih potensi kita yang ada sesungguhnya di dalam diri kita itu. Jadi harus banyak belajar lagi bagaimana mengenali diri kita sendiri. Ya. Berarti toko MC harusnya ada kader dong. Harus Berbagi ya? Alhamdulillah. Ya, seharusnya berpindah kepada anak Gen Z. Bagaimana dilatih? Jadi ada kadernya di SSO. Selalu menyiapkan kader, itu yang penting. Iya. Jadi kalau seorang Susilawati Susmono menanyakan, Mbak sudah ada kader? Siap, begitu. Jadi mulia mendidik anak didiknya. Sudah Amin. menjadi guru, artinya dikaderkan. Ya, sudah Amin. jadi narasumber artinya. Ya, edukator. Pada saat orang datang ke museum, bagaimana seorang tokoh Mawada harus bisa mengayomi anak-anak itu, bergembira bersama anak-anak. Iya, Begitu betul, kan? Bu. Amin. Harus Insyaallah. mengkaderisasi. Kalau tidak klimaks seorang diri Mawada, apa yang terjadi? Kita pulang membawa beban. Beban. Kalau tidak klimaks ya Bu ya. Ya. Dan harus melakukan itu. Ya. Jangan ditelan sendiri ilmu itu. Baik. Bagilah ilmu itu kepada siapapun. Iya, Bu. Di dalam Museum Serat Holistik Kehidupan sebagai humas, yaitu Mbak Mawada Aptiarti. Iya. Nah, lagu apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak kader? Dan itu menyentuh klimaksnya Mbak Mawada sebagai seorang tokoh Ngadi Sariro. Tuhan Maha Pasti. Tuhan Maha Pasti. Lagu aransemen Mas Idris Sardi, Masterpiece yang saya suka. Masterpiece. Iya. Kita dengarkan. Iya.
janji Tuhan pasti datang. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menyulitkan. Sadarilah bahwa Tuhan akan selalu memudahkan. Kita adalah makhluk yang sempurna, pengemban amanahnya akan memperoleh apa yang diusahakan. Manusialah yang sering ingkar, manusialah yang suka lalai, manusia yang sering melanggar pada perintah Tuhan. Tuhan itu maha pasti, Tuhan itu maha pasti, Tuhan itu maha pasti. Bersyukurlah, 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 bersyukurlah. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menyulitkan. Sadarilah bahwa Tuhan akan selalu memudahkan. Kita adalah makhluk yang sempurna, pengemban amanahnya akan memperoleh apa yang diusahakan. Manusialah yang sering ingkar, manusialah yang suka lalai, manusia yang sering melanggar pada perintah Tuhan. Tuhan itu maha pasti, Tuhan itu maha pasti, Tuhan itu maha pasti. Bersyukurlah, 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 bersyukurlah. Ya. Mbak Mawalda, setelah kita mendengarkan lagu Tuhan Maha Pasti atas pilihan Mbak Mawalda, banyak yang harus kita ambil ya. Tetapi di dalam closing ini, melalui lagu ini, apa yang ingin disampaikan kepada kaderisasi anak muda sekarang?
Ya, sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita ini Tuhan itu tidak pernah ingin menyulitkan kita, tidak ingin menyulitkan kita. Ya. Tinggal kita bagaimana mensyukuri apa yang sudah ada di depan kita saat ini. Itu. Ya. Mensyukuri apa yang ada di hadapan kita saat ini. Iya, betul. Selanjutnya bagaimana? Tinggal Tuhan sendiri yang akan memindahkan kita ke titik-titik selanjutnya. Interval kehidupan. Interval kehidupan itu. Itu kata kuncinya, interval kehidupan itu jangan kita yang ngoyo, Betul. tetapi kita sabar menjalaninya. Betul. Selesaikan sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menghantarkan kita ke Ya, titik Ke selanjutnya. titik selanjutnya itu bukan lagi urusan kita, hasil Bukan itu. urusan kita. Ya, hasil itu hanya Tuhanlah yang menilainya. Ya, Begitu. Betul, Bu. Itu kata kuncinya. Iya. Dalam lagu Tuhan Maha Maha Pasti, supaya kita tidak lalai. Betul. Kita tetap dalam urusan lagu ini selesai. Iya. Tuhan Maha Pasti. Iya. Begitu. Iya, betul, Ibu. Ya, Terima bagus. kasih banyak, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah. sudah menjadi narasumber di kursi Alhamdulillah kesempatannya, Ibu. aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan